Ya halo guys, gue Dwiki Afrilian. Kalau kalian followers atau ngikutin gue di Instagram, kalian pasti tahu kalau gue mau bikin video ini. Ini adalah video progres diet gue dan mulai olahraga. Kalau kalian ngelihat video ini dan baru tahu gue dulu mantan 101 kilo ya. Dan gue mau ceritain diet apa yang gue jalanin dan olahraga apa yang gue lakuin selama gue diet. Ya minimal maksimal itu works di gue ya. Kalau kalian mau ikutin silahkan, cuman berbijaklah. Kalian juga harus tahu tubuh kalian tuh cocok atau enggak dengan diet yang gue jalanin ini. Yang pertama gue mau ngasih tau dulu, gue tuh lumayan lama gendut ya. Dari gua SMP udah gendut, SMA ya agak turun berat badan. Saat kuliah gua naik lagi berat badannya karena waktu kuliah tuh gua udah sembari kerja ya, karena punya penghasilan sendiri. Akhirnya bisa ngerasain makanan-makanan yang dulu gua nggak bisa beli, akhirnya gua bisa beli, tapi jadinya ngasal, nggak ngatur makanan, olahraga juga jarang, bahkan hampir nggak pernah ya, kecuali kalau diajak teman misalkan main futsal atau apa. Dan kalau orang gendut kan jalan jadi kiper deh. Awal diet gue mulai start di Agustus 2024. Kenapa gue mau diet? Karena gue lumayan udah terganggu dengan fisik gue yang seberat itu, yang segede itu gitu. Dikatain kayak misalkan badan lu lebar atau gendut. Bullying-bullying yang kayak gitu tuh jadi kayak udah biasa. Gue juga kayak udah gak sakit hati lagi, karena ya emang kayak gitu kondisinya. Ngapa-ngapain ngap. Gue udah punya istri, udah punya anak. Kalau lagi jalan keluar, gue merasa kayak nggak bisa maksimal gitu. Ketika gue harus gendong anak gue sambil jalan ke tempat wisata misalkan. Dan apa yang gue lakuin di awal adalah gue mulai melakukan diet yang namanya intermittent fasting. Kita semua udah tahu, pasti lu semua nih yang lagi pengen diet dan belum jadi-jadi, yang bilangnya, oke lah Senin aja lah, nanti gue makan bebas dulu sekarang. Pas udah Senin, Selasa deh ya, ini kita puas-puasin dulu karena Selasa harus diet. Pas udah Selasa nih, aduh kayaknya Rabu deh. Nah banyak tuh yang gitu-gitu, gue juga termasuk. Kayak gue udah beberapa kali coba diet dan akhirnya gagal lagi. Gue juga itu ngerasain ya. Gue lakuin adalah intermittent fasting karena itu diet yang menurut gue simple dan menurut gue masih belum terlalu susah lah bagi gue gitu. Karena kan kita harus cuma ngatur jam makan doang. Gue start makan di jam 12 siang dan tutup makan di jam 6 sore. Simpelnya itu aja udah. Di luar 6 jam itu kalian gak boleh makan. Kalau awal-awal pasti belum terbiasa, wajar. Jadi yang gue lakuin adalah minum air putih pas bangun. Dan yang paling penting adalah defisit kalori. Itu yang paling gue pengen kasih tau ke kalian. Apa sih defisit kalori? Kalian juga udah pasti tahu. Kalori yang masuk itu harus lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Kalau kalian nggak mau ngurangin kalori yang masuk ke tubuh kalian, ya kalian harus ningkatin kalori yang keluar. Contoh, olahraga kalian banyakin, aktivitas gerak kalian banyakin. Makan tetap nggak apa-apa, tapi dijaga apa yang dimakan. Kalau yang gue lakuin adalah jam 12 gue makan, itu gue makan awalnya yang penting ada protein, serat, dan karbo. Awal-awal itu gue langsung switch gitu. Yang tadinya gue makan serampangan langsung switch ke makan yang ibaratnya dikurangin lah. Jadi kan ada yang bilang katanya pelan-pelan gitu. Pelan-pelan biar adaptasi. Kalau gue langsung cuman makan dada ayam, sayur, nasi dikit, dah itu aja. Itu yang gue lakuin karena kalau lu mentoleransikan kayak nggak apa-apa deh, gue kan awal makannya ini dulu, nggak apa-apa deh makannya tetap, habis itu besok baru di-cut gitu-gitu. Menurut gue itu nanti bakal jadi yaudah deh nggak apa-apa terus. Akhirnya gue langsung switch ke makanan yang kayak gitu. Gue makan dada ayam cuman dimarinasi, dikasih bumbu, habis itu sayur untuk seratnya, nasi atau mashed potato. Istri gue yang masak, dia pinter masak makanan diet. Kalau mau lihat menu-menunya bisa cek Instastory highlight istri gue ini di sini IG. Setelah makan itu sekali, dan gue makan lagi biasanya di jam 6 atau jam 5. Makannya itu sama, rata-rata sama itu lagi makannya. Di jam 12 ke jam 6 kan banyak tuh. Ada jam 2, ada jam 3, jam 4, jam 5. Itu gimana kalau lapar? Gimana ngemilnya? Kalau gue nggak ngemil sama sekali. Gue kalau misalkan gabut, pengen sesuatu yang masuk ke mulut gue biasanya minum air putih atau kopi americano tanpa gula. Dan harus ice, nggak bisa yang panas kalau gue. Jadi gue sambil bawa catatan nggak apa-apa ya, soalnya gue lupa berat badan gue tuh turun berapa, di bulan berapa, setelah progres berapa lama. Jadi berat gue tuh kan di 101 ya pernah peaknya, tapi berat seringnya itu di 100 atau 99. Jadi gue pertama kali nyentuh berat gue di 90 kilo ada di tanggal 7 September. Jadi belum ada, ya pokoknya anggap aja sebulan lah. Gue mulai start itu 12 Agustus dan di tanggal 7 September gue udah berhasil turun 10 kilo. Dan kalau misalkan gimana nih kalau nongkrong, untuk lulu pada yang sering keluar aktivitas di luar. Nah kalau gue nongkrong itu gue biasa dimasakin istri gue dan dibawain bekal. Apapun caranya gue nggak boleh cheating selama
sebulan 2 bulan kayaknya gue nggak ada cheating sama sekali. Gue biasain dulu tanpa cheating, jadi kalaupun gue keluar, gue bawa bekal makan sendiri. Kalaupun pesan, gue cuman pesan es americano. Makanan apa aja yang gue hindari? Makanan yang gue hindari adalah makanan-makanan yang tepung-tepungan dan digoreng, yang manis-manis berlebihan ya. Kalau manisnya dari buah, gue masih nggak apa-apa. Yang digoreng gue bener-bener nggak pernah lagi. Jadi kalaupun ayam ya cuman di pan gitu aja, minyak sedikit aja. Itu juga diganti sama istri gue minyak kelapa. Diet itu bukan soal tujuan, tapi lu mencintai progresnya. Kalau lu cuman fokus ke tujuannya dan di progresnya lu kayak nggak menikmati hidup lu, makanan lu nggak enak sedikit, makannya ntar lu bakal nyerah di tengah jalan gitu. Diet juga bukan berarti lu makan sesedikit mungkin, tapi bijaklah dengan apa yang lu makan. Makan sedikit, nggak kenyang, yang ada lu sakit, nggak enak badan ya, mendingan cari cara diet lain lah gitu. Atau belajar lagi soal gimana tubuh lu itu bisa beradaptasi. Singkat cerita nih, langsung aja. Pertama kali berat gua nyentuh di 89 kilo ini ada di tanggal 13 September. Setelah melakukan diet selama 1 bulan, itu gua turun 11 kilo. Kok bisa secepat itu? Gua ngapain aja? Nah, ini dia olahraga yang gua lakuin saat diet. Olahraga yang gua lakuin saat diet ya, selama sebulan itu, ketika bangun gue minum air putih, habis itu jalan kaki. Itu aja, karena orang gendut jangan lari. Katanya nggak boleh, ya walaupun lari pelan-pelan juga bukannya nggak pengen ya, lebih ke gak kuat sih. Selain napas, kaki juga kan nompang berat nih 100 kilo. Jalan kaki berapa lama? Minimal sih gue waktu itu 3 kilo ya. Atau kalau waktu kayaknya nih 30 menit lah. Jadi jalan jam 8 dulu, jalan kaki, anggaplah sejam ya, sampai jam 9 ya pulang. Jalan ya gue minum lagi, habis itu apain kayak gue ngonten, tahu gue apain kayak nulis materi ide konten gitu-gitu. Jam 12 gue baru makan. Habis itu ya ada tidur siang, istirahat kan perlu, walaupun tidur siang ya untuk, kata dokter Tirta, untuk menistirahatkan otak sejenak. Sore di jam 4 setelah sholat asar atau jam 5 jalan kaki lagi gue tuh 45 menit lagi atau 30 menit lagi. Pernah sampai sejam juga, jadi kayak tergantung mood. Pulang jalan kaki, baru gue makan lagi. Singkat cerita, tadi kan di tanggal 13 September tuh berat gue 89 kilo. Dan di 18 Oktober, sebulan setelahnya ya, itu turun 5 kilo guys. Jadi udah 84 kilo. Dan di sebulan kemudian lagi, tadi kan 18 Oktober, masuk ke 15 November, berat gue makin sedikit turunnya, cuman 2 kilo. Itu setelah gue cari, katanya itu rekomposisi badan ya. Dan di bulan ke berapa ini ya? Ke bulan ketiga ini gue udah mulai daftar gym ya guys. Udah mulai daftar gym, gue udah mulai olahraganya ditambah ke angkat beban juga. Jadi jamnya olahraganya di pagi jalan kaki, sore di nge-gym. Kenapa beratnya makin bulan makin sedikit bang? Nah, itu gue lagi rekomposisi badan. Kalau gue cari-cari ya, gue juga bukan dokter. Ini gue ngeliat dari konten-konten dokter Tirta ya. Dan finally di bulan Desembernya gue nyentuh berat gue ke 79 kilo. Itu adalah suatu kebanggaan buat gue. Akhirnya berat gue itu ada di 70-an guys intinya. Biasanya cepet 90, terus pas 80 tuh gue senang juga tuh. Akhirnya 70 kilo gue. Bukan 70 sih, lebih ke 79. Ya minimal pas nimbang gue depannya 7 gitu. Setelah 4 bulan, gue berhasil nurunin berat badan ke 79. Yang which is berarti itu berkurang 21 kilo guys. Jalan juga udah mulai kuat, lari dikit-dikit. Ya udah gak dikit-dikit ngos-ngosan lah intinya. Gimana caranya konsisten bang? Karena gue itu selama 6 bulan itu bener-bener konsisten guys. Gue cheating bisa dibilang gue 2 minggu sekali, seminggu sekali pernah, bahkan sebulan sekali juga pernah. Cara konsistennya adalah tontonan sih. Tontonan yang ditonton di FYP lu, di sosmed lu, itu harus yang memotivasi lu terus. Sama juga kalian jangan cuma fokus ke timbangan. Timbangan bukan berarti kalian gagal diet. Misalkan kalian makan 1 piring nasi padang terus kalian langsung nimbang, ya jangan juga. Nimbang itu yang paling baik ketika lu bangun tidur, setelah buang air besar, sebelum minum, sebelum visi apapun, kalian nimbang. Nah itu katanya berat murni. Ukur lingkar perutnya. Kalau kalian beratnya setak, terus lingkar perutnya kalian ternyata menurun, ya berarti ya progresnya tetap berjalan. Diet bukan makan sesedikit mungkin ya. Kalau kalian makan banyak tapi tahu kalorinya, dan tetap pada defisit kalori, ya kalian tetap bisa turun berat badan. Kesimpulannya, berat gue tuh stuck di 79, 78. Itu lama banget guys. Dari Desember tadi, ya pokoknya sampai Mei lah, 5 bulan berat gue segitu stuck. Apakah gue akhirnya makan serampangan? Enggak.
Tapi yang gue lakukan adalah mengukur lingkar perut gue. Tapi ternyata lingkar perut gue yang berkurang 1 cm, berkurang 2 cm gitu-gitu. Jadi kayaknya badan gue lagi rekomposisi supaya dengan berat yang segitu menyesuaikan gitu loh. Cincin gue itu ternyata berkurang ukurannya. Yang pertama ukuran 9, terus turun ke ukuran 8, terus turun lagi nih ke ukuran 7. Jadi yang kurus tuh ternyata jari-jari gua. Apa sepatu juga kok kelihatannya kayak, kan kaki gue lebar. Jadi sepatu kok kerasanya lebih longgar. Ternyata pas gua lihat bandingin foto kaki gua tuh kok ternyata meramping gitu. Jadi yang kurus tuh kakinya, tangannya. Jadi merekomposisi badan gua. Dan gua tetap atur makan, tetap diet IF. Setelah gua cari, kalau stuck katanya diet IF-nya dirubah-rubah kan. Gua makan jam 10, selesai jam 4. Atau gua makan jam 2, selesai jam 8. Tapi tetap stuck. Jadi gua kayak, udah deh coba gua tambahin dulu intake kalorinya. Jadi kalorinya gua makan banyak. Jadi porsinya lebih banyak. Kadang gua makan 3 kali, 2 kali. Tetap stuck guys. Jadi gue kayak hampir menyerah juga sebenarnya. Dan gue sekarang udah hobi lari. Kalori yang dibakar gue tambahin lagi. Jadi gue paginya kadang lari, siangnya nge-gym. Dan alhamdulillah setelah 5 bulan di bulan Juni ini, berat gue udah di 76. Jadi gue udah turun sekitar 3 kilo lagi. Dan di berat badan gue yang 76 ini, minimal gue bergerak juga lebih enjoy. Ngapa-ngapain juga nggak gampang ngap. Udah kuat lari 8 kilo. Pace-nya juga lumayan, 7,5 guys. Waktu race 5K, 6 pace 6. Ya pamer dikit nggak apa-apa, pencapaian. Gue nggak lebih baik dari pelari-pelari yang cepet kayak Eliud Kipchoge, nggak. Cuman minimal gue lebih baik dari diri gue yang kemarin. Dan jam tidur kalian itu juga harus bagus ya. Berpengaruh banget soalnya kalau lu suka begadang, itu kurang-kurangin. Kalau bisa jangan pernah begadang lagi guys, karena begadang tuh kalau lu bangun siang nggak enak banget rasanya. Kalau gue waktu diet, gue tidur jam 10, bangun jam 5, habis itu enak tuh ngapa-ngapain tuh kalau udah bangun pagi. Kalau gue tidur maksimal jam 11 malam, minimal 6 jam lah, kalau bisa 8 jam lu tidur bagus tuh. Intinya itu, jaga pola makan, olahraga untuk membantu mengeluarkan kalori, ngebakar kalori. Makan itu yang paling penting, ingat. Dan tidur guys, tontonan FYP lu dibuat supaya lu termotivasi olahraga terus, dietnya tetap jalan, dan pengetahuan lu ditambahin soal makanan, nutrisi, olahraga, cara-cara nge-gym gitu-gitulah. Jadi lu termotivasi tiap hari. Mulai aja, jangan nunda-nunda. Lu nih yang nonton nih, gue diet sekarang, jangan nunggu besok, bahkan sekarang nih langsung lu kayak pas lagi makan lu buang makanan. Minimal minuman juga lu ganti yang tadi manis-manis jadi kopi americano aja lah, walaupun pahit. Semangat terus buat kalian pejuang-pejuang obesitas. Itu aja yang bisa gue share ke kalian. Ingat, setelah kalian tonton video ini, sekarang mulainya, jangan besok. Thank you udah nonton, bye-bye.